CLMS, kembali lagi dengan saya Citra Ayu Fitriani di video studi kasus di Arsi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kasus kebangkrutan PT Jamu Cap Nyonya Menir. Sebelum kita bahas studi kasusnya, kita jelaskan sedikit dulu yuk latar belakang dari perusahaan ini. Nah, perusahaan ini tuh berasal dari nama pendirinya, yaitu Nyonya Menir yang terlahir dengan nama Lau Pingyo pada tahun 1893. Nama itu kemudian menjadi nama dagang jamu cap potret Nyonya Menir yang resmi berdiri pada tahun 1919. Dalam perkembangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu pabrik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an dengan merambah pasar internasional, di mana produk jamu tersebut dipasarkan di 3 benua, yaitu Amerika, Eropa, dan juga Asia. Pada Agustus 2017, PT Nyonya Menir ini dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang karena beratnya beban utang yang ditanggung membuat perusahaan tak lagi sehat. Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga disebut-sebut menjadi pemicu bangkrutnya perusahaan. Pada saat pangsa pasar berkembang, perusahaan Nyonya Menir mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai tahun 2000. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah dalam perusahaan, apalagi tentang pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2001. Antara lain, yang pertama itu ada di penuntutan pembayaran THR, kemudian ada pemogokan kerja, ada demonstrasi, dan juga masalah HAM. Selain itu, terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Operasional perusahaan yang saat itu dipegang oleh 5 cucu Nyonya Menir akhirnya diambil alih oleh Charles Ong Sairang yang merupakan salah satu cucu dari Nyonya Menir yang membeli warisan cucu lainnya untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Sairang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini. Hingga akhirnya, perusahaan menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur sebesar 85 miliar rupiah secara keseluruhan. Tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perjanjian perdamaian antar debitur dan 35 kreditur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU pada 27 Mei 2015 telah sah. Namun, perjanjian perdamaian tersebut kemudian dinyatakan batal pada tanggal 3 Agustus 2017. Hal ini dikarenakan selama 60 hari masa perjanjian tersebut, 35 kreditur menilai PT Nyonya Menir tak sungguh-sungguh membayar utang, sehingga mereka meminta supaya perjanjian perdamaian dibatalkan. Dan pada tanggal 4 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan putusan yang menyatakan PT Nyonya Menir dalam keadaan pahit. Nah, dari kebangkrutan Nyonya Menir ini ada beberapa titik pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, itu terkait penyesuaian dengan perubahan yang sangat cepat. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Bapak Didik Jahdini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi. Salah satunya yang terjadi pada perusahaan jamu PT Nyonya Menir. Nyonya Menir lebih kepada korporasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pilot karena tidak mampu menyesuaikan diri. Bapak Didik juga menyatakan bahwa bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkaknya utang.
Untuk titik pembelajaran yang kedua, yaitu terkait kegagalan mengelola risiko sisi atas atau upside risk. Kegagalan risiko sisi atas adalah ketidakmampuan perusahaan mengeksploitasi hal-hal baik atau kesempatan yang ada untuk penciptaan nilai perusahaan. Dalam hal ini, mereka sebenarnya sudah sempat memperoleh pasar di 3 benua, tapi gagal memanfaatkan momentum sehingga tidak ada cerita lebih lanjut apapun dari pengembangan pasar tersebut. Berbagai kemungkinan dapat menjadi penyebab gagalnya perusahaan mengeksploitasi pasar, mulai dari kemungkinan perusahaan gagal memahami dan atau mengadopsi konteks risiko yang berbeda antara pasar mancanegara dengan pasar lokal, sampai pada ketidakmampuan melakukan sinkronisasi strategis proses rantai pasokan atau supply chain dan rantai nilai value chain organisasi. Titik pembelajaran yang ketiga yaitu kegagalan mengelola risiko sisi bawah atau downside risk. Kegagalan risiko sisi bawah adalah ketidakmampuan perusahaan menangani potensi hal-hal buruk yang dihadapinya, sehingga risiko tersebut menjadi masalah yang kemudian menggerus nilai perusahaan. Dalam hal ini, beberapa risiko sisi bawah yang kemudian menjadi masalah kronis organisasi adalah pemogokan kerja, demonstrasi HAM, dan penundaan pembayaran utang perusahaan. Selain menghadapi permasalahan operasional, pertikaian keluarga yang tidak kunjung reda membuat krisis operasional organisasi semakin memburuk. Sebagai akibatnya, permasalahan operasional cenderung terbengkalai atau ditangani pada saat sudah sangat terlambat. Titik pembelajaran yang keempat, manajemen risiko dan tata kelola. Ketiadaan tata kelola yang baik menjadi risiko inheren yang sangat besar dan fundamental karena berpengaruh pada semua jenjang pengambilan keputusan dan aksi, mulai dari keputusan strategis sampai pada operasional. Keputusan strategis yang tidak GCG atau Good Corporate Governance kerap mengedepankan bukan kepentingan terbaik organisasi, melainkan kepentingan individu pemegang saham yang bisa berbeda-beda antara pemegang saham satu dengan yang lain. Bahkan, bisa saja kepentingan individual mereka bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Ketidaksinkronan hal ini bisa menjadi risiko strategis yang akan berdampak jangka panjang bagi kelanjutan organisasi. Di tingkat operasional, keputusan yang tidak GCG kerap menghasilkan arahan yang tidak konsisten dan bahkan menimbulkan kebingungan dalam eksekusi. Dengan banyaknya unsur keluarga dalam perusahaan dan dengan adanya ketidaktegasan pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang terlibat, terjadilah kekarutan dalam proses bisnis operasional. Titik pembelajaran yang terakhir yaitu penanganan yang terlambat. Akibat dari tidak tertanganinya risiko strategis dan operasional, timbul berbagai permasalahan, baik permasalahan sejak pertikaian antar keluarga maupun permasalahan operasional yang berlarut-larut. Permasalahan yang semakin mendalam telah mendorong salah seorang cucu Nyonya Menir akhirnya mengambil langkah perbaikan untuk menyelesaikan pertikaian keluarga. Tetapi, hal tersebut sudah terlambat karena risiko dan permasalahan yang terjadi sudah melebihi kemampuan dan kapasitas perusahaan, yang akhirnya menurunkan kapabilitas perusahaan untuk tetap dapat menciptakan dan atau mempertahankan nilai mereka. Akhir cerita, risiko yang kemudian menjadi masalah bagi PT Nyonya Menir berubah menjadi krisis dan akhirnya bencana yang mengakhiri sejarah keberadaan mereka. Oke, segitu dulu aja studi kasus kita kali ini. Tanggapan kalian gimana sih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah!